Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo dan menyambung nih obrolan kita tadi yang sempat terjeda. Ini kita ingin mendengar mungkin pengalaman langsung ya dari Bang Nasti nih selama masa COVID yang kemarin. Kalau kita lihat ini banyak sekali pelaku UMKM yang mengeluhkan karena banyak yang gulung tikar ini Bang ya. Karena pada saat COVID ini kan fokusnya berganti gitu ya ke alat kesehatan, tiba-tiba kita panik buying, kemarin segala macam lah ya. Dan tapi kalau dari Bang Nasti sendiri, kalau tadi kerupuk kulit mungkin sedikit yang berpikir mau makan tralis nih gimana nih Bang pada saat COVID kayaknya benar-benar sedikit nggak ada kayaknya yang berpikir mau bikin tralis nih Bang. Gimana Bang caranya bertahan Bang? Iya benar, memang waktu COVID itu kan konsumen kami itu kan banyak yang itu kan Mudik. ada yang sudah mesan 6 bulan sebelumnya Lebaran kan, iya betul. Ya, katanya kami ada uang nanti pas THR kami bayar Bang ya, siap kata saya kan. Ternyata nggak jadi. Tapi hikmahnya gini Mbak, waktu pas COVID itu kami banyak karena orang WFH kan di rumah kan orang kantor itu kan. Jadi mereka pesan rak bunga. Iya. Jadi mereka ngurus-ngurus bunga dan berkahnya banyak juga karena tidak hanya konsumen yang memesan, bahkan pelaku usaha depot bunga pun pesan sama kami. Sampai seminggu itu dia minta 40 harus disiapkan katanya. 40. Ya memang kami gini Mbak konsepnya. Waktu itu bagi saya itu kan ketika orang masih ada kerja dengan kami itu kenapa saya tidak mau kerja sendiri? Ketika orang masih ada kerja dengan kami, itu orang itu kan berdoa biar rezekinya ada kan? Tergantung. Ya. Dan rezekinya itu ya masuk lewat pintu kami. Ya, ini alhamdulillah kami pas bisa melewati survive itu dengan ya promosi sekencang-kencangnya tentang rak bunga. Biasanya kami setiap harinya posting tralis, nggak posting tralis lagi karena mau diposting berapa kali pun orang nggak beli kan. Ya katanya. Ada yang sempat bilang nggak jadi Bang katanya, kami nggak jadi pulang mudik. Ya uangnya kami untuk belikan yang lain baik. Pas itu Lebaran kan waktu zaman Covid nggak boleh mudik kan. Betul. Jadi kami kebanyakan ketiban disuruh buat rak bunga waktu itu. Iya, tapi kalau lagi hektik-hektiknya COVID pada saat itu mungkin nggak nyangka juga ya Bang ya, mungkin rak bunga nih justru ya. Kayaknya Bu Rili juga salah jadi satu konsumen ya. Emang kami tengok ibu-ibu pada itu kreatif kan, nyari gambar kan, kayak gini raknya. Ada yang ngedesain sendiri pakai tulisan tangan kan, kayak gini. Wih, kata kami kan, ya yang penting kita tuh ya berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati keinginan konsumen. Jadi memenuhi kebutuhan pasar. Ya. Balik lagi tadi kalau untuk kualitas ya tergantung budgeting yang kita tawarkan. Oke, kalau mau standar kayak gini, enggak kami maunya harganya segini. Ada kita ngikutin. Hanya kebanyakan kami itu nggak netapin harga lah. Jadi ya harga itu ya harga yang pedoman saja. Tapi ketika deal itu ya harga yang konsumen mau. Jadi range-nya itu mungkin tergantung dari sebenarnya berapa siapnya. Ya karena kan kami kan karena kami kan kalau uangnya bisa dikatakan agak besar lah kan. Makanya bisa kita tekan biaya yang lainnya, mungkin bahannya atau kos tenaganya. Ketika kami nggak ada kerjaan lagi kalau misalnya hari itu cuma bergaji 50.000 ya kami ambil. Karena nggak ada kerjaan lagi kan. Beda mungkin kalau Ibu Rili produknya itu memang sudah terbungkus, harganya harus gitu, nggak bisa dikurangi. Jadi banyak yang bisa ditekan, asalnya tekanan batin ya. Ya tapi kan aku balikkan lagi sama kawan-kawan, kita nggak ada kerjaan, ini ada kerjaan, kita cuma dikasih 50.000 mau udah kerjain. Asal teman tim penting jadi. Yang penting jadi ya. Kesiapan tim juga. Ya makanya lebih banyak yang harga kami itu harga yang diputuskan sama konsumen. Oke. Jadi banyak juga mungkin diskusinya mungkin sama konsumen ya ketika mau ini produknya ada beberapa diskusi juga. Iya, kami pernah sama ibu-ibu tuh waktu dia pesan trali itu rak bunga tuh sampai 2 digit juta kan. Oh iya. Iya, dia pesan kan untuk ke utara situ. Itu prosesnya panjang, 4 hari 5 hari. Dia kirim yang ini, enggak revisi. Pulang lagi, kirim lagi yang ini, enggak itu
Om, ganti lagi yang lain Om, ganti lagi yang lain Om. Jadi lama, tapi ya alhamdulillah berkahnya situ kan, dia pesan 2 juta tadi kan, iya kan? Bukan dikit. Bukan dikit ya, tapi dia, Bu, ini udah selesai, tolong kirim truknya ke sini. Dia kan pengusaha batu bara kan, datang truknya bawa ini tuh, seserah itu aja, kayak jualan gitu. Bu, banyak nih Bu, Ibu pesan Bu. Iya Om, nanti kalau ada orang mau sini aku jual gitu. Oke, baik. Tapi masih kalau untuk Rakbo nggak Ya sekarang? masih, kan karena itu kan bagian dari produk Oh kan. iya, betul ya, betul. Oke, baik. Tapi kalau dari mungkin Bu Rili sendiri Bu ya, sejauh ini mungkin banyak sekali pengalaman-pengalaman tadi ya. Kemarin kan 1 minggu baru pulang dari bazar ya, Oh iya, Ibu ya. iya, Nah, Mbak, dari kalau kita Lampung. lihat Iya. saat ini apakah pemerintah itu sudah semakin besar fokusnya kepada para pelaku UMKM, perhatiannya gimana Bu? Mungkin langsung diceritakan gitu Iya. ya. Iya Mbak, sejak kami mulai berusaha ini juga sebenarnya itu pemerintah itu sangat besar sekali dukungannya terhadap UMKM ini, apalagi sejak COVID melanda itu kan, ya pemerintah sangat sangat ingin agar para UMKM itu tetap bangkit dan tetap harus eksis kayak gitu kan, dengan yaitu tadi dengan perizinan dipermudah kan, itu banyak sekali itu kayak perizinan itu dengan dilakukan dengan cara online itu salah satunya untuk mempermudah kita juga gitu kan, kami para UMKM kayak gitu. Kemudian dari BUMN juga mengadakan kegiatan-kegiatan melalui WFA kayak gitu, pelatihan-pelatihan, itu sangat terbantu sekali kami. Para UMKM. Justru COVID ini ada banyak berkah ya yang saya lihat. Justru mungkin bukan hanya kemarin kan banyak keluhan-keluhan pada saat COVID terdampak ini semua bidang ya kemarin ya. Termasuk ini salah satunya UMKM juga terdampak. Tapi justru COVID ini salah satunya menjadi tolak ukur titik mulanya nih pemerintah semakin perhatian ya kepada para pelaku UMKM ya Ibu ya. Nah, kalau dari Ibu sendiri Bu, pengalaman tadi kan dipermudah perizinan, kemudian ikut serta juga dalam bazar-bazar sudah berapa banyak, kalau berapa kali kayaknya udah berkali-kali ya, udah berapa banyak sih Bu mungkin mengikuti bazar nasional juga ya? Kalau kami itu kalau keluar tuh belum begitu terlalu banyak Mbak, tapi mudah-mudahan semua kayak ke depannya gitu. Tahun 2023 itu kami pameran itu ke Malaysia di akhir tahun 2022 itu. Kemudian yang ini tadi barusan itu kegiatan dari BUMN juga itu di Lampung selama 3 hari. Jadi alhamdulillah produk kami itu sudah, maksudnya itu untuk memperluas pasarnya ke tempat ya, ke kota lain, ke provinsi yang lain kayak gitu. Itu semuanya dukungan dari pemerintah. Ya. Karena memang saya rasa UMKM inilah yang penopang ekonomi Perekonomian, waktu COVID kan. Ketika badai PHK perusahaan-perusahaan besar kan akhirnya yang mantan karyawan ini buat usaha masing-masing ya. Kalau nggak kemarin UMKM ini tumbuh, ini nggak survive juga ekonomi kita mungkin kan, iya kan? Iya. Krisis juga kita ini ya. Kalau misalnya kita tidak berpikir ya gimana nih caranya. Kan kita jualan di tempat umum nggak ada lagi pembeli karena dibatasi kan, akhirnya jualan dari dapur ke dapur, ya ketok dapur kawan, jualan apa aja Kadang-kadang kalau kita melihat itu kayak nggak punya usaha, ternyata dari situlah banyak mengalir perekonomian. dapurnya ya. Saya beberapa kali juga mungkin diskusi dengan pelaku UMKM yang melihat justru pada saat COVID itulah titik mulanya mulanya itu dari COVID, karena kami bingung Mbak katanya pada saat COVID mau ngapain gitu ya. Nggak boleh kemana-mana, semua ditutup, akses nggak ada, ya udah kita jualan katanya. Paling banyak juga makanan. Dan COVID juga pada akhirnya kan kemarin membuat masyarakat titik jenuhnya banyak ya gitu ya. Tadi sampai akhirnya bunga juga usahanya gitu ya. Mungkin Ibu juga melihat COVID kemarin sempat jual masker juga Ibu ya. Tapi kalau untuk mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat Ibu untuk kerupuk kulit ya Bu ya, ini produknya. Ini gimana sih Bu kemarin Bu? Apa Mbak? Mengembalikan lagi mungkin kepercayaan masyarakat nih, produk saya nih higienis dan jauh nih dari COVID gitu ya. COVID gimana Bu? Kalau kami kemarin itu yaitu tadi salah satunya kami membuat varian baru, itu kan ada dua, ya ada kan awalnya itu 2 varian, balado dan original. Kemudian baru di awal tahun ini kami launching lagi biar untuk menambah kepercayaan masyarakat juga bahwa kita nambah varian baru lagi. Dengan adanya itu alhamdulillah konsumen kami
antusias lagi belanja kayak gitu, Mbak. Tapi yang penting itu kualitas, kualitas bahan bakunya bahan, iya, tadi ya Bu ya, mungkin dijaga. cara-cara tekniknya Prosesnya, juga. iya, prosesnya juga. Itu mungkin yang menjadi beda lah atau alasan lah kenapa kita harus memberi produknya Bu Rili gitu ya. Tapi kalau dari Bang Nasti nih Bang, tadi kan kalau Ibu Rili sebagai pelaku UMKM makanan ya Bu ya, ini support pemerintah. Nah kalau dari bidang Bang Nasti seperti apa Bang kalau kolaborasi dengan pemerintah, apakah sudah ada atau seperti apa? Ya, kami support pemerintah ada juga ya, terutama kemarin kami dapat bantuan alat seperti itu kan, karena kita terdaftar sebagai memang betul ada usahanya, jadi dibantu alat sama pemerintah melalui dinas perindustrian kemarin, bantu kita alat peralatan seperti itu kan ya. Terus kenapa kita bisa survive itu ya dengan banyaknya produk kita yang kita tampilkan ya. Jadi sebenarnya kalau usaha seperti kami ini kan kualitas itu mungkin ya memang jadi tolak ukur. Tapi sebelum kualitas itu kan orang nggak tahu kualitas kita seperti apa. Pasti ini dari mulut ke mulut. Kami berterima kasih seperti itu kan. Dari mulut ke mulut dan orang melihat, oh memang orang ini banyak kerjaannya, boleh dipakai kayak gitu kan. Ya, tapi kalau kita nggak pernah posting, orang nggak tahu kan, ya orang ini ngapain, bener ada bengkelnya gitu ya. Dan satu lagi, kami menjaga betul konsumen biar zaman sekarang kan mudah viralin kan. Jangan sampai orang viralin gara-gara misal kualitas kita atau waktu kita yang terlalu jauh. Nah, kami jaga itu betul. Tadi betul ya, mungkin ketika orang melihat postingan konten ini terus, orang mikir, oh dia banyak nih. Jadi itu kadang muncul rasa kepercayaan. Trustnya orang aja. Trust orang itu mungkin muncul nih ketika melihat kontennya semakin banyak. Oh banyak nih yang pesan bagus nih berarti gitu kan ya. Walaupun dibilang flexing kata Iya. Tapi kita butuh branding itu ya. Branding. Mungkin Bu Rili dan juga Bang Nasti kita jeda kembali nih ya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Berdo.